Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bid-darain amin. Wa qala radhiyallahu anhu. Dan hikmah halaman 75. Dan hikmah pada bahwasanya sujud 2 kali, maksudnya di dalam sembahyang telah ya kan ada sujudnya 2 kali di dalam satu rakaat dan rukuk sekali di dalam 1 rakaat. Kata kila sebagian ada yang mengatakan boleh dan sujud 2 kali dan rukuk sekali di dalam 1 rakaat, karena bahwasanya malaikat tatkala sujud mereka itu, maksudnya malaikat bagi Nabi Adam alaihissalam, dan angkat mereka itu akan kepala mereka. Mereka itu ya kan mendapat akan iblis tiada sujud, si iblis tadi. Ketika malaikat itu diperintah Allah sujud, mereka seluruh malaikat sujud. Ketika mereka mengangkat akan kepala mereka, mereka melihat si iblis kalau sing sujudan si iblis tadi. Ya kan? Ada mau sujud iblis, maka ketahui mereka itu malaikat tadi, maka para malaikat mengetahui akan sebab itu, akan bahwasanya Allah Ta'ala menghinakan akan dia, maksudnya si iblis itu. Maka sujud mereka itu si para malaikat tadi kali yang kedua. Kenapa? Karena syukur bagi Allah. Sujud kepada Allah, yang sujud para malaikat. Cuma satu yang ada sujud, siapa? Iblis. Aba wastakbar, karena enggan, karena sombong, karena merasa lebih hebat. Maka melihat seluruh malaikat keadaan dan kejadian si iblis itu tadi, ya kan? Maka mendapat penghinaan dari Allah Ta'ala si iblis tadi. Maka sujud kali yang kedua para malaikat itu karena syukurnya kepada Allah. Kayak tujuan hakikat di dalam kurang sembahyang boleh. Ya, ada yang mengatakan sebagian kil. Kan kemarin ada kalau kisah sujud, mana hakikat sujud. Nah ini kurang sujudnya 2 kali itu, yang pertama melepaskan daripada sifat kafir. Ya, kalau melepaskan sifat hina, maksudnya dihinakan oleh Allah. Sujud yang kedua tanda syukur kita kepada Allah, maksudnya kada nangkaya iblis. Nah itu makna sujud kita. Kata kila yang lain pulang ada yang berpendapat daripada itu. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tiada menghampir hamba kepada Allah
dengan sesuatu yang terlebih afdal daripada sujud yang api, sujud yang khofi, ada sujud yang samar, sujud yang kada dilihat orang, yaitu saurangan di dalam kamar malam, sujud yang paling afdal Nabi, ya kan? Karena paling cepat seorang hamba dekat dengan Allah dalam keadaan sujud lah. Misalkan yang lain, contoh ibadah yang lain berzikir ya Allah, dan lain-lainnya tadilah ya Allah. Nang paling abdal terhampirnya hamba lawan Allah itu dalam keadaan sujud, sujudnya khofi, sujud yang samar, yang kadang dilihat orang kecuali Allah melihat. Ya kan? Mun kita berjamaah sujudnya tidak kawan lihat orang. Ya Allah. Salah-salah kita minta lihat, salah-salah minta tagur, salah-salah minta bunyi. Tapi kalau orang yang tanpa dilihat oleh orang, yang disebut sujud khofi itu pasti ikhlas orang. Ya, arti ikhlas terhindar daripada ujub dan riya dan pujian-pujian orang. Makanya orang nang sujud nang kadeda kelihatan orang itu abdal dari Nabi. Itu adalah hamba yang dekat lawan Allah dalam keadaan sujud. Ya kan? Rasakan ketika kita dalam keadaan sujud, yang kita sujud adalah Allah, yang kita sujudi adalah Allah. Ya kan? Maka bahasa jahil adalah orang sujud itu hamba. Ya kan? Kayak kisah di film-film dia terlebih hari orang ke sana. Bila datang rajanya lewat tundukan berataan. Arti tunduknya si rakyat ini adalah menunjukkan dirinya itu hamba. Begitu juga dengan kita, dengan hambanya Allah, menunjukkan kita ini adalah seorang hamba, yaitu dalam sujud kita. Ya kan? Allah memerintahkan malaikat dan semuanya sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam itu siapa? Ya Allah. Kalau kita menyangka Nabi Adam itu adalah hamba, ya betul kita menyembah kepada hamba. Tapi siapa Nabi Adam ini adalah orang yang pertama kali yang diciptakan oleh Allah daripada nurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ma khalaqtu aflaka, jikalau kada nur tadi kada dapat ciptakan apa-apa. Malaikat kada ada. Iblis maginannya. Ya kalau wajar Allah memerintahkan kepada sujud kepada Nabi Adam tadi. Malaikat dan termasuk si iblis sujud kepada Nabi Adam, bukan Nabi Adamnya yang disujud. Ini perintahnya inilah. Ya kan? Allah punya alasan kenapa Allah menyuruh sujud ke Nabi Adam. Karena Nabi Adam ini adalah asar daripada nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut laulaka ma khalaqtu aflaka. Ya karena di situ. Ya kan? Jadi mau kita membahas masalah Nur Muhammad, di situ tak bahas tak sujud tuh. Sujud itu tak bahas tak. Sujud itu tak bahas. Dalam di situ makna daripada sujud, kalau kita musyahadah hati kepada Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Situ. Karena ujar Allah di dalam hadis qudsi kita, man dzakaraka faqat jaga, barang siapa yang mengingat akan engkau maka orang itu ingat kepadamu. Kalau kalimatnya itu kayak Allah sampai man dzakaraka faqat dzakarani, barang siapa yang mengingat akan engkau wahai kekasihku Muhammad maka orang itu ingat kepadamu. Bila kita sujud kepada Allah, ya Allah, ingat akan alam semesta ini, ya kan, terciptanya dengan sebab Nur Muhammad. Rasakan nikmat yang diberi Tuhan
di dunia ini adalah asal atau bekas daripada Nabi Muhammad. Nah, maka di situ kita musyahadah di dalam hati ketika dalam sujud itu musyahadah kepada Nur Muhammad. Kenapa? Karena supaya sampai kepada hadratullah Ta'ala. Barang siapa yang tidak mengenal dan tidak mengetahui akan nurnya, keagungan dan kehebatan Nur Muhammad itu, maka terputuslah ma'rifat kita kepada Allah. Artinya Nur Muhammad ini bahasanya adalah wasilah kita mendapatkan ridho Allah, mendapatkan segala-galanya daripada Allah. Kalau maknanya kita ada kawal kada wasilahnya taat. Kita ada kawal kada wasilah. Hendak ke Banjar. Kawal asal kada wasilah. Berjalan aja sore. Ramayana itu lapah. Ya kalau bubungulan berjalan wah ini tayong ada, ya kalau gojek ada, kendaraan ada, sepeda paling kada tuh ada. Antang berjalan fasilitas ada semua, mobil ada, apa aja ada. Tapi hakun berjalan ke Ramayana itu berjalan batis maksudnya. Ayo, bunga kada orang ini. Hah? Bunga? Ya loh. Kendaraan ada, mobil ada, seberatan lengkap ada. Disediakan sudah. Tapi hakun berjalan. Nah, itu orang yang ada memakai wasilah. Tapi orang yang memakai wasilah, kayak apa caranya keramaian itu secepat-cepat mungkin sampai. Nya ajak ada pesawat atau naik pesawat kita sekira sampai ya cuman mendaratnya kan ada darat-daratannya kan ada. Nah, ya Allah, begitu juga supaya kayak apa kita ini supaya lantas sampai kepada Allah, segala amal kita, gawian kita sampai kepada Allah kayak apa jawabannya sampai. Ya Allah, harus ada wasilah hakikiyah kepada diri kita adalah musyahadah kepada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk di dalam sujud. Ya Allah, ingatkan kisah sujud Nabi Adam tadi. Nabi Adam itu siapa? Itu jawabannya. Iblis tadi kadang melihat kepada Nabi Adam itu nang dipandangnya jahil wala, nang dipandangnya tuh jahil, harap unda daripada Nabi Adam. Nabi Adam terbuat dari tanah, undani terbuat dari api. Itu tujuan si iblis tadi. Ya Allah. Tapi munnya sadar, tadinya kesadar. Nya bubuhan malaikat itu mengerti kenapa Allah memerintahkan kepada Nabi Adam, ada hakikat di situ kan sembunyi. Ya kan? Nah, makanya apabila kita memandang akan nurnya Rasulullah sampai ke hadratullah, di situ terbukanya ma'rifat kepada Allah. Mungkin kita timbulkan, kita hilangkan, kita pandang Tuhan aja langsung sujud atau kepada Allah harapnya. Ya kalau makanya itu wasilah hakikiyah di dalam diri kita, dan jangan kita lupakan, jangan kita tinggalkan, yaitu memandang kebesaran dan keagungan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemana aja dalam ibadah apa aja, bilanya kita menganakkan Nur Muhammad, kadang mau takabur sudah. Itu contohnya. Ya, kadang memandang akan nurnya Rasulullah, takabur iblis. Takabur. So penyakit terberat di dalam diri manusia itu adalah takabur ini. Ya, makanya disuruh sujud supaya hilang takabur, supaya hilang takabur kita, supaya jangan sampai sama dengan si iblis. Sujud di dalam sembahyang, makanya disuruh kita
Sembahyang. Kenapa? Karena di dalam sembahyang ada satu rakaat itu 2 kali sujud, 1 kali rukuk, 2 kali sujud. Hanya untung orang yang dibukakan hati oleh Allah Ta'ala Allah mengajarkan sholat. Nah, sholat ini adalah hidayah dan rahmat daripada Allah. Yang nyata rahmat Allah itu adalah sholat. Jadi hendak dapat rahmat Allah, sholat. Mungkin hendak dapat, tinggalkan sholat. Elok. Nah, hendak dapatlah. Terus. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tiada daripada Muslim yang sujud bagi Allah Ta'ala 1 sujud, melainkan diangkatkan akan dia oleh Allah Ta'ala dengan dia akan derajatnya. Ya kan? Jadi orang yang sujud di dalam sholat termasuknya diangkatkan Allah Ta'ala derajatnya di hadapan Allah. Ya, di dunia kan dimuliakan oleh Allah, kada dihinakan. Jadi orang ahli sholat itu kada mau dihinakan lah oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Dan pulang dihapuskan daripadanya dengan kejahatannya. Ketika ia sujud, ya kan, maka ketika ia mengangkat akan sujudnya, derajat ditinggikan, kejahatan dihilangkan oleh Allah pada dirinya. Dan setengah daripada kelebihan sujud di dalam sembahyang telah bahwasanya, maksudnya menyamai itu sujud tadi ibadah 100.000 dan 20.000 tahun. 120.000 jadinya deh. Dan yang demikian itu karena apa? Karena jadi ganal banget nih ibadahnya orang langsung itu pahalanya tadi. Karena bahwasanya iblis berbuat ibadah akan Allah Ta'ala, padahal maksudnya khazinul jannah, penghuni surga sudah 40.000 tahun lamanya si iblis itu tadi. Dan mengajar maksudnya si iblis itu tadi akan malaikat 40.000 tahun. Udah gampangan jadi guru malaikat 40.000 tahun. Dan mujahadah maksudnya si iblis itu di pada bumi 40.000 tahun. Maka tatkala meninggal ia akan 1 sujud aja bagi Nabi Adam tadi, ditolak Allah Ta'ala atasnya akan segala ibadahnya. Sebuting jangan salahannya tuh, sebuting aja ya. Kada sujud aja berarti perkara sujud ini penting ada. Di dalam surga 40.000 tahun. Jadi guru para malaikat 40.000 tahun. Jadi mujahadah di dalam bumi nih 40.000 tahun. Ya kalau ayo ganalnya nih amalnya sudah dari gampangan. Mau dipikirkan surga sudah ya kalau sempat jadi guru malaikat itu ada gampang nih kamu alim benar ya Allah, gara-gara sebuting kesalahan ketika Allah perintah fasajadu sujud kalian jatuh. Ada sujud berarti perkara sujud ini berat kan? Meninggalkan perkara sujud ini beratkah ada? Berat. Karena orang yang tidak mau sujud adalah orang yang sombong. Orang yang tidak mau mendirikan sembahyang, garis miringnya tadi adalah orang yang ta'abud. Orang yang kada mau sujud. Mbak di dalam sembahyang, sujud di dalam sembahyang berapa kali? Kalau ini 3 rakaat, sujudnya 2 kali, 6 kali kan? Ya, kalau 4 rakaat 8 kali sujud di dalam sembahyang kan? Udah gampang. 1 sujud nilainya luar biasa. Bagi kita gampang, tapi bagi para malaikat, bagi Allah, orang yang 1 kali sujud luar biasa pahala.
Kita kenapa jadi memandang sembahyang ini biasa? Karena kita kadang kenal apa gerak makna sembahyang, apa gerak makna sholat. Sama ya kah lawan kekasih kita. Bila kita kadang kenal dengan kekasih, maka kadang bakalan sayang. Jauh ada kalau patahnya kan, bila tak kenal maka tak sayang, bila tak sayang maka tak cinta. Ya kan, bila sudah cinta ragap pisit-pisit jangan dilepas lagi ya Allah. Kayit suyudaka bil ibadir wa taqwa dari saya. Ya kan. Kenapa jadi kita kadang hendak sembahyang, orang mah kadang mendirikan sembahyang karena jawabannya ada pinannya. Ada pinannya lawan siapa? Lawan Allah itu siapa? Ya kada tahu. Kada pernah tenggelam, kada pernah karam, kada pernah belajar tentang masalah Allah. Nang dipelajari tentang masalah dunia ini. Nang kaya apa supaya sugih nih tuh. Ya Pak, sugih sampai di dunia aja bila sudah mati ampik ngarep sugih ada sugih lagi. Sama berarti. Ya Pak. Jadi titel sugih itu di dunia aja. Karena bila sudah sampai innalillah bis tarik berarti asetnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama berataan sudah. Tahu Bapak pelajari tentang masalah Allah, tentang masalah akhirat. Bila mengenal tentang masalah akhirat, pasti mengenal tentang Allah. Bila mengenal tentang Allah, pasti mengenal tentang akhirat. Paham dan mengertinya itu tentang perjalanan setelah mati. Tapi akhirat itu setelah kita pulang dari dunia ini, itu akhirat. Alam akhirat, ya kan? Nah, di situ. Ya itu tadi ya. Bila mengenal tentang masalah sholat, pastinya mencintai akan itu sholat. Betapa pentingnya itu sholat. Betapa makna yang terkandung di dalam gerak-gerik sembahyang itu. Nah, dan kita dibukakan hati oleh Allah, selalu dibukakan hati oleh Allah. Maka adalah iblis itu asal namanya adalah Azazil. Lain iblis ada naranya Azazil ain zai ya lam Azazil ya Allah Azazil. Diriwayatkan bahwasanya Israfil alaihissalam, malaikat Israfil alaihissalam melihat pada lauhul mahfuz. Lauh mahfuz ini adalah nama-nama dan garis nafsik takdir daripada hamba Allah. Sebenarnya lauh mahfuz. Kita sebenarnya di lauh mahfuz ya kan ada bertulisan anjuran umurnya sekian, rezekinya sekian, anaknya sekian, bininya sekian, belumpang lagi sekian ya bininya kalau cuma satu ya. Macam-macam semuanya kan kenarannya lauh mahfuz lah, kenarannya lauh mahfuz. Badan tulai kayak tujuan narannya si anu, umurnya si anu, jodohnya akan datang si anu mau ada, cuman masih dirahasiakan lagi. Belum tahu lagi siapa hidangnya lagi Allah. Nah itu namanya lauh mahfuz. Jadi malaikat Israfil ini kisahnya melihat di lauhul mahfuz itu akan bahwasanya satu hamba berbuat ibadah. Maksudnya si hamba itu akan Allah Ta'ala berapa lawas? 80.000 tahun. 80.000 tahun si hamba ini beribadah kepada Allah. Kemudian ditolak Allah Ta'ala atasnya akan ibadah 80.000 tahun tadi, dan pulang dilaknat, sudah ditolak oleh Allah, dilaknat pulang oleh Allah akan dia.
maka menangis malaikat Israfil melihat. Menangis malaikat Israfil melihat apa tadi? Melihat satu orang hamba Allah beribadah 80.000 tahun ditolak oleh Allah dan dilaknat oleh Allah. Si orang itu tadi, ya kan, menangis malaikat Israfil karena takut bahwa ada ia demikian hamba itu. Si Israfil tadi takutan busia aku, narangnya kadeda, ya kalau cuman dilihat akan oleh Allah di Lauhul Mahfuz seorang hamba yang beribadah 80.000 tahun ditolak oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Jar malaikat Israfil berucap busia aku, ini mah kurangnya busia aku jar sidin. Maka berjimat menangis malaikat Israfil tadi. Maka bertanya akan dia segala malaikat daripada menangisnya. Ditakuni berataan malaikat-malaikat oleh malaikat Israfil tadi, ya kan, aku melihat kamu di Lauhul Mahfuz kayak ini menangisan berataan. Kenapa? Karena khawatir ujar paruhan malaikat tadi busia aku. Maka menghabarkan malaikat Israfil tadi akan mereka itu dengan barang yang ain maksudnya dilihat oleh malaikat Israfil pada Lauhul Mahfuz. Maka menangis mereka itu seberataan sekalian, takut pulang tiap-tiap seseorang daripada mereka itu bahwa ada dirinya demikian hamba itu. Busia jar malaikat tadinya itu aku, namanya kadada cuma gambaran aja kelihatan. Kemudian berkata mereka itu sekaliannya, takut tiap-tiap takut daripada mereka itu bahwa ada dirinya demikian hamba itu. Kemudian berbuat mereka itu, marilah kita pergi kepada lagi siapa? Ujar buat malaikat tadi, karena si Azazil ini adalah gurunya para malaikat yang bernama Azazil. Dia mengatakan Azazil ini adalah gurunya malaikat. Jadi ujar buat malaikat, muka itu kita mencari alamat bang, kita minta doakan bang kepada Azazil, kepada guru mereka. Kenapa? Karena maksudnya Azazil ini mustajab doa, dikabulkan doanya. Kadang pernah ditolak oleh Allah si Azazil ini. Saking alimnya, saking abidnya luar biasa. Kita minta doakan lawan si Azazil supaya maksudnya Azazil tadi mendoa bagi kita. Maka menghabarkan mereka itu malaikat. Ujar malaikat, marilah kita pergi kepada Azazil. Tadi ya kalau, nah maka menghabarkan mereka itu akan dia. Maka berkata maksudnya iya si Azazil tadi, apa ujar Azazil tadi? Allahumma la taqdab alaihim, Allahumma la taqdab alaihim. Doanya kayak ini, ya Allah, janganlah engkau marah akan mereka. Ujar siapa? Ujar si Azazil, Allahumma la taqdab alaihim, ya Allah, janganlah engkau marah akan mereka. Maka mendoa maksudnya bagi mereka itu, dan lupa si Azazil ini maksudnya bagi dirinya. Lihat. Orang minta doakan kepada kita, tapi kita mendoakan orang, kita tidak minta kepada Allah. Harusnya kayak ini. Orang minta doa kepada kita, kalimatnya apa? Sama-sama. Ujar orang Arab itu doa bid-doa, sama-sama mendoakan. Ya kalau orang menganggap kita lebih mulia, lebih hebat, lebih pintar, lebih alim, orang datang, jangan aja mudahan nikah diridhoi Tuhan, jangan, itu kalimat salah. Itu sama kalimat Azazil. Azazil mendoakan para malaikat, Allahumma la taqdab alaihim, ya Allah, mudahan engkau jangan marah kepada mereka. Tapi ia lupa mendoakan dirinya. Nah ini sifat iblis.
Ya, jadi kalimatnya kayak apa? Apabila ada orang minta doakan kepada kita, sama-sama doa berdoa. Artinya sama-sama mendoakan. Doakan ulun lah, jangan mudahan ini sama-sama mudahan ulun selamat biar selamat. Bila jadi mudahan biar selamat, nah ini Azazil kita kan. Azazil. Nah, ini belum tahu lagi siapa Azazil ini orangnya kisahnya nih. Nah, kata kila, ya kan? Sebagian ada yang mengatakan bahwasanya Azazil itu melihat, maksudnya ya atas pintu surga tersebut padanya, bahwasanya adalah bagi Allah satu hamba daripada segala hambanya yang muqarrabin, yang menyuruh akan dia oleh Tuhannya dengan satu pekerjaan, ya kan? Maka tiada manusia mengikut akan suruhnya, maka berkata, ya Rabb, idini olehmu bagiku bahwa aku melaknat akan dia, padahal maksudnya tiada mengatakan dirinya, maka melaknat maksudnya si Azazil tadi akan dirinya dengan sendirinya itu 1000 tahun. Jadi Azazil ini pernah ditampakkan Allah dalam surga. Ya kan? Orang itu beribadah tapi orang itu diterima oleh Allah. Kemudian ujar si Azazil ini, ya Allah, orang itu izinkan ulun untuk melaknatnya, untuk menghinanya, ya kan? Maka si Azazil ini diizinkan oleh Allah menghina akan orang itu, padahal orang itu tinya seorang. Nah itu kisahnya tak? Makanya kan ada hadis Nabi, barang siapa yang melaknat orang lain maka ia sama melaknat akan dirinya. Kenapa mulut untung ini melaknat orang lain? Itu atas izin Allah, ya kan? Seseorang ini melaknat akan orang ini, tapi inilah kembali kepada dirinya. Barang siapa yang nyambati bungol maka inya nang bungol itu kan. Bungolnya si anu tuh ya, pada hakikatnya nang bungol itu kembali kepada dirinya, karena kalimat laknat itu ya kan ampun Allah, bukan ampun manusia. Nah ampun kalimat laknat itu adalah ampun Allah, bukan ampun manusia. Tapi kalau dipakai oleh manusia, ya kan, berarti yang menginginkan kalimat laknat itu adalah Allah, padahal bukan melaknat orang, tapi melaknat akan dirinya sendiri. Kisah Azazil. Azazil melihat seseorang dalam surga, ya kan, beramal beribadah ribuan tahun, kemudian ditolak oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Ujar Azazil, ya Allah, ulun minta izin umpat melaknatnya orang itu. Pada Azazil ini kada sadar laknat ini ampun Allah, diambilnya laknat ini oleh Azazil tadi, maka melaknat si anu tadi apa? Si Azazil tadi kepada seorang hamba itu, siapa? Laknatnya berapa? Ini 1000 tahun. Ya. Jadi dari kalimat laknat itulah, kalimat laknat itu adalah hinaan, cemoohan, sambatan yang kada baik kepada orang. Ya, maka itu kembali kepada dirinya. Dan adalah namanya si Azazil ini pada langit dunia namanya abid, ahli ibadah. Dan pada langit yang kedua raqi, orang yang ahli ruku. Dan pada langit yang ketiga sajid, adalah orang yang ahli sujud. Dan pada langit yang keempat khosy', orang yang khusyuk. Dan pada langit yang kelima qanit, adalah orang yang patuh. Dan pada langit yang keenam mujtahid, orang yang bersungguh-sungguh. Dan pada langit yang ketujuh zahid, orang yang zuhud. Jadi 7 langit ini, pertama, kedua sampai ke-7 itu bergelar berataan, bertital berataan. Si Azazil ini mereka ada titalnya berataan. Ini sampai langit ke-7 ya, kalau ada tital berataan. Maka tatkala enggan maksudnya si iblis apa sih Azazil tadi daripada sujud bagi Nabi Adam tadi, ya kan, kada patuh dengan perintah Allah sujud kepada Nabi Adam. Pada hakikatnya Nabi Adam itu adalah nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Adam itu tadi
adalah nurnya Nabi Muhammad SAW. Itu kalau asalnya dari tanah, ya kan? Jasadnya tanah ini asalnya adalah nur Muhammad. Ruh adalah nur Muhammad. Mesranya antara nur Muhammad ini, maka jadilah jasad. Seandainya nur Muhammad ada mesra, maka ada terjadi kehidupan. Nabi Adam seandainya bukan nur Muhammad, maka Nabi Adam kada ada kisah Nabi Adam. Bila Nabi Adam kada ada kisah, kita di baginannya kada ada kisah. Ya kenapa jadi ada kisah? Karena nurnya Nabi Muhammad. Ini yang dimaksud Allah. Makanya tadi Nabi Adam memandang kepada Pak Azazil, pandangannya coba pandangan zahir. Kalau kita kaji tentang itu supaya apa? Jawabannya satu aja, supaya jangan sombong, supaya jangan araga bisa. Seandainya pun kita bisa, itu adalah anugerah daripada Allah. Aku nih kada ada apa-apanya, aku nih kada bisa, aku nih kada alim, aku nih kada mampu. Limpahkan berataan ampun Tuhan, jangan dicuntan. Ya kalau jadi berubah, jangan dicuntan ampun Tuhan. Kayak maksudnya tak, sifat Tuhan tuh jangan diambil. Itu jangan. Kan gelarnya si Azazil ini luar biasa. Karena sebuting aja kesalahan tuh jangan. Kada sujud tuh jangan. Ya kalau kada sujud lawan Nabi Adam, ya kan? Maka apa tuh diubahkan namanya dengan nama iblis. Siapa iblis ini tadi? Yang dilihat oleh malaikat Israfil tadi. Nang 80.000 tahun beribadah ditolak oleh Allah dan kemudian dilaknat oleh Allah. Nang ditakutanakan seluruh malaikat tadi, busia aku. Ternyata orang itu adalah yang bernama Azazil tadi. Makanya ketika malaikat datang kepada Azazil tadi, minta doakan supaya jangan sampai itu ulun. Jar malaikat tadi, apa? Allahumma la taghdam alaihim. Itu kalimat adalah menunjukkan bahwasanya orang takabur. Nang dilihat pulang oleh si iblis dalam surga, seorang hamba yang ditolak dan empat melaknat tadi adalah itulah penyesalan. Itulah Azazil yang diubah oleh Allah namanya ketika kada mau untuk disuruh iblis, disuruh Allah sujud kepada Adam, Nabi Adam, maka namanya berubah menjadi nama iblis dan ditolak akan dia daripada pintu rahmatnya Allah selama-lamanya. Kan ada lagi pintu taubat pun kisahnya nih. Kan ada lagi pintu rahmat, kan ada lagi ditolak sudah. Gara-gara apa? Sombong daripada diri. Merasa ya Allah, merasa hebat. Itu jadi. Itu bugurnya kita kadang mau naik derajat di hadapan Allah, kadang mau derajat naik di hadapan manusia. Itu jadi. Jawabannya agak lebih bahasa Banjar ya Allah, agak. Sombong sedikit kereda dalam surga sifat takabur. Apabila ada dalam diri kita sifat takabur, ada bakalan masuk ke dalam surga, ya kan? Tapi apabila di dalam diri orang itu ada lagi sifat takabur, ya kan? Maka disediakan Allah tempatnya di dalam surga. Ini latihan guru-guru kita bari lebih hikmat melakukan ini. Makanya bakarama ya Allah, bakarama. Kenapa ya? Karena mematikan diri sebelum dimatikan, menghilangkan rasa ampun seorang. Ini kan ngalih. Ya Allah, merasa ampun seorang. Ini nang berat Allah. Ampun ujar Tuhan, lain pun ikan. Makanya manusia dikatakan laksana seperti tukang parkir, diandaki
kada agak diambil kada sare. Tong parkir. Anda kihai kamu macam-macam motor kada agaknya. Ya Allah, dan Anda kihai BMW, Fortuner, Pajero, Alphard, panjatan anda kita susun ya. Kada agaknya, kada merasa ampunnya. Ya Allah, diambil ampun ya pulangnya kada sehari. Jatuh pagi ambil asal bayar 5.000 bos ini. Ya Allah, yang penting 5.000 ini. Ya Allah, di Anda kada agak diambil kada sate. Itu sifat parkir. Karena tukang parkir sadar aku hanya titipan. Tujuan kita, apapun kebisaan di tangan kita, di kepala kita, di dalam diri kita, kemampuan yang kita miliki, jangan diambil ampun Tuhan. Allah menitipkan aja. Allah hendak menampakkan kekuasaan dan kehebatan Allah lewat bertajalli ke dalam diri hambanya. Allah, Tuhan kada nampak, Tuhan kada jelas, laisa kamitslihi syai'un. Yakin kalau Allah tidak ada seumpamanya, tapi Allah menampakkan lewat majharnya yang disebut dengan nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Di alam semesta. Alam semesta adalah majhar nur Muhammad. Disitulah, di dalam itulah kekuasaan dan kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita ikihi pada diri Agus, pada diri Siano, amal asor, pada diri Anculan, semuanya ada. Kebisaan masing-masing itu adalah ampun Tuhan. Allah hendak menampakkan kehebatan dan keagunganku dan kekuasaanku. Kamu katakan. Jadi kita aja lagi yang dianugerahi oleh Allah, jangan merasa ampun kita. Itu jawabannya. Ya kan? Memandang pulang seberatan, itulah kekuasaan Allah. Itulah yang disebut Allah bersifat Rahman Rahim, Qudrat, Iradat, Ilmu, Hayat, Samah, Basar dan lain-lainnya. Itu kita mencari hayatnya Allah di mana? Ada betapa. Tapi kita melihat hayatnya Allah di dalam alam semesta. Ada yang hidup, ada yang mati, ada yang lahir, ada yang meninggal. Itulah kisah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, menerangkan di dalam 26 wajib sifat Allah, 26 mustahil sifat Allah. Satu harus di alam semesta ini. Ya kan? Dan ini dengan satu maksiat, maka betapa hal dengan berapa maksiat. Jadi maksiat yang terbesar di dunia ini adalah sombong, adalah takabur. Yang keluar dari mulutnya unda lebih hebat dari ikan. Di dalam hati ujub bangga, aku lebih hebat daripada ikan. Riya di dalam hati merasa mampu diri kita melaksanakan, lupa dengan Allah yang mengandalkan. Kembali kepada pembahasan kita. Tahu sudah kisah siapa anak iblis sebenarnya? Azazil. Kalau kamu namanya anaknya Muhammad Azazil, iblis sebelum jadi iblis dalamnya gitu. Dan syaitan itu adalah korupnya katakan. Iblis cuma satu aja. Hari diikat Nabi Sayyidina Umar lah. Yang kali mengelabui Sayyidina Umar dijeratnya bagus lah. Oleh Sayyidina Umar tangan bagus iblis tadi. Pada hari itu nampak kelihatan iblisnya. Wah ini kan ada lagi nampak cuma jin-jinnya aja lagi. Ya kan? Jinet ya lah. Jadi anak buahnya itu narasi setan. Syaitan itu ada 9 nama. Pernah kalau kita bahas di dalam kitab Risalah Mu'awanah kalau ada salah. Situ disebutkan ada 9 nama syaitan.
khinzib walhad zalambur akwar wasna dasim matun abiat. Itu naran-naran sebagian orang, naran-naran syaitan. Iblisnya itu bosnya, ya kan? Iblis itu diriwayatkan sekali beranak itu 1000 ikung. Di mananya beranak? Di mana ada maksiat. Di kampung sini ada maksiat, ya kalau apakah pokoknya maksiat, berjudi kah, minuman keras kah, atau apa, berbau maksiat. Bila ada maksiat, iblis di situ beranak. Berapa ikung jumlahnya? 1000 ikung sekali beranak. Nya kada di hadapan kada, keluarnya di belakang kada, nih di sulbi keluar. Terus iblis tuh 1000 ikung sekali keluar. 1000 ikung tadi 9 nama. Wah, makanya orang bahari ingat mungkin berapa? Di Martapura itu dari waktu zaman aku di situ tuh. Bila ada maksiat, terus sekampungan langsung turun rentak RT-nya, RW-nya ada meletakkan. Bila ada maksiat di situ lapor kepada RT/RW langsung digetok. Ada penzinahan, ada orang, ada bakti nikahan, ada permainan, dari itu ada minuman. Asal lapor aja lawan RT di mata porto yang di atas senang atau dulu. Lapor kita ada maksiat, hari itu juga RT dan RW-nya turun. Lawan ketua kampungnya menggerebek. Saking apiknya orang supaya apa? Jangan sampai ada maksiat di kampung itu. Atau khawatir, karena bila ada maksiat, ya Allah 1000 ikung beranak si iblis itu tadi. Dibaca di mana maksiat, baca mana padangan, berseribu tambur. Syaitannya Tuhan kita khawatirkan yang dijaga Allah kampung kita lah dari maksiat, terutama kita keluarga kita berantai hindar daripada itu. Kenapa? Di rumah ada maksiat, di rumah beranaknya. Ya nang hambur tuh syaitannya ya, nang kita malas semuanya. Ada lagi tertutup untuk jalur ibadah kepada Allah, habis ramian aja dunia aja. Yang bawaannya pusing, galau, gundah, gulana, usang. Kenapa? Karena ada maksiat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamaddin. Wallahu a'lam bishawab. Sampai situ aja lah. Mudah-mudahan ada berkahnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan duduknya kita di majelis ilmu dalam bersama Allah dan seluruh untuk mendirikan yang namanya salat dan sungguh-sungguh kita untuk sujud di dalam salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.